Pentingnya pemahaman terhadap berbagai bahan makanan yang baik atau tidak untuk dikonsumsi manusia menjadi perhatian tersendiri bagi anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi SPD dari Dapil Jawa Timur 6 yang meliputi Kabupaten Kota Kediri, Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Seperti yang dilakukan di IKCC Insumo Kediri Convention Center, Jalan Undip Sumarjo, Kota Kediri, Jawa Timur pada Minggu siang kemarin, bahwa wakil rakyat dari fraksi Nasdem yang dikenal dengan jargon Semar Bangun Kayangan ini mengadakan komunikasi informasi dan edukasi KIE, pengawasan keamanan mutu gizi, manfaat label, dan iklan pangan tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut, dihadirkan narasumber dari Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM Republik Indonesia, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kediri, Dr. Andes Haji Lutfi Mahmudiono, dan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Kediri, Haji Nafis Kurtubi. Nampak hadir bersama pelaku usaha di kota tahu tersebut, diantaranya juga anggota fraksi Nasdem dari anggota DPRD Kabupaten Kediri, yakni Haji Safaat dan Kusnul Arif, serta pengurus DPD serta DPC di 26 kecamatan. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Nur Hadi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepeduliannya terhadap para pelaku usaha agar lebih memahami bahan makanan yang boleh digunakan maupun tidak, serta mengetahui prosedur perizinan usahanya. Jadi ini bukan reses, Pak. Ini kegiatan dari mitra DPR RI Komisi 9, yaitu Badan POM RI, yang punya kegiatan yaitu berupa komunikasi, informasi dan edukasi. Khususnya yang hadir hari ini adalah dari Direktorat Bidang Olahan Pangan, ya. Yang mana saya datangkan ke sini kenapa? Melihat ada potensi di Kabupaten dan Kota Kediri itu ada sekitar 5.000 lebih usaha kecil mikro yang bergerak di bidang pangan olahan. Dengan hadirnya perwakilan dari Direktorat Badan POM khususnya di bidang pangan olahan ini, biar teman-teman pelaku usaha mengerti tentang proses terkait perizinan di Badan POM, sehingga mereka akan menambah wawasan, menambah pengetahuan bahwa sebenarnya mengurus izin itu mudah, tinggal persyaratannya aja yang dilengkapi. Selain makanan olahan, kira-kira ada pengembangan lain? Yang minggu kemarin kami datangkan yang direktorat untuk obat-obat tradisional, itu bidang jamu atau herbal. Nah, ini kalau untuk yang hari ini untuk bidang olahan pangan itu seperti kayak snack, keripik, pupuk, minuman-minuman ringan, kopi, teh tadi yang dari Toyo Resmi tadi seperti itu. Terus untuk menguji soal kualitas ini gimana caranya, Pak Nur? Artinya ini layak atau tidak sesuai dengan standar kebutuhan makan, ya, tingkat higienisnya umpamanya seperti yang disampaikan Bu Neni tadi, selaku koordinator di bidang olahan pangan. Salah satu proses yang dilalui di Badan POM itu adalah uji lab. Itulah nanti akan tahu kualitas dari produk tersebut, apakah sudah memenuhi standar atau belum. Kalau belum memenuhi, BPOM akan melakukan pendampingan bagaimana sampai usaha kecil itu dari kawan-kawan itu bisa memenuhi standar permintaan dari aturan BPOM. Soalnya selama ini banyak kasus kan ketika ada home industry yang kaitan dengan makanan dan sebagainya, tahu-tahu gerbek polisi lah. Nah, itu kan makanya kita sampaikan bahwa jangan sampai salah persepsi, stigmanya di masyarakat BPOM itu tukang gerbek kan gitu ya, apalagi di produk-produk yang belum punya izin. Nah, ternyata Badan POM itu juga punya kewajiban dan punya anggaran juga untuk melakukan pendampingan, sosialisasi bagaimana UMKM itu bisa bertumbuh, utamanya dasar-dasarnya yang harus dipenuhi, yaitu syarat-syarat perizinannya itu harus lengkap. Nah, kami dari tim Nasdem baik Kabupaten dan Kota Kediri, alhamdulillah ketuanya tadi hadir semua, fraksi DPRD juga hadir, ada Pak Kusnul Arif, ada Pak Safaat, hadir semua. Ini menjadi sebuah kerjasama yang bagus. Bagaimana ketika saya di pusat, saya mendorong Badan POM melakukan kegiatan sosial di daerah, teman-teman kawan-kawan fraksi Nasdem di daerah ini juga ikut mendukung, mengawasi bagaimana apakah program BPOM ini berjalan dengan baik ya. Gitu. Kalau standar uji labnya ini kemana masyarakat kalau Pak Nur? Ya kalau di Badan POM biasanya di Surabaya, Pak. Surabaya. Ditambahkan Nur Hadi, pihaknya juga telah melakukan kegiatan serupa bersama DPD Partai Nasdem Blitar dan Tulungagung. Bahkan pihaknya juga akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha yang
membutuhkan. Sementara itu, hal senada juga diungkapkan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kediri Dr. Andes Haji Lutfi Mahmudiono bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian fraksi Nasdem untuk terus berbuat kepada masyarakat. Sementara itu, Neni Yuliza, Koordinator Pengawasan Ekspor dan Impor Pangan OLAN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan OLAN Deputi Bidang Pengawasan Pangan oleh Badan POM RI yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut juga menerangkan berbagai hal terkait peran masyarakat dalam mewujudkan keamanan pangan. Bahkan saat diberikan pertanyaan dengan menunjukkan gambar blank yang biasa digunakan masyarakat sebagai bahan membuat kerupuk puli atau kerupuk dari nasi itu apakah boleh digunakan pada pangan, peserta pun kaget karena blank atau borak merupakan bahan yang dilarang digunakan pada pangan karena bahan tersebut pengawet kayu, pembuatan gelas, campuran pupuk, dan lain sebagainya. Namakan KIE Pak, komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang bukan hanya dari pusat Badan POM di Jakarta, tapi banyak UPT Badan POM. UPT itu unit pelaksana teknis di seluruh provinsi. Ada Pak, dan juga kantor Badan POM di 40 kabupaten kota, tapi juga akan diperbanyak. Nah itu semuanya bergerak sama Pak, bergerak melakukan sosialisasi, penyampaian informasi kepada masyarakat setiap waktu. Jadi bergantian terus Pak, secara rutin, secara berkala, selalu ada pelaksanaan KIP ini. Begitu juga dengan dukungan untuk datang langsung gitu ke sarana ataupun ke wilayah provinsi tertentu gitu, bergantian tentunya ya Pak ya, kalau langsung semua kan nggak mungkin, jadi bertahap. Misalnya dalam tahun ini misalnya Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat misalnya, jadi datang kami melakukan pendampingan, istilahnya jemput bola, supaya masyarakat yang tidak bisa menerima informasi secara komprehensif bisa kami dampingi pada saat acara tersebut. Jadi kita ada peraturan Badan Pengawas Badan Makanan nomor 27 tahun 2017 itu tentang tata cara pendaftaran pangan olahan. Jadi teman-teman pelaku usaha bisa membaca peraturan tersebut yang diuraikan dengan jelas sekali bagaimana prosedur pendaftaran, bagaimana persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh para pelaku usaha, ada di sana Pak. Dan juga kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Badan POM, termasuk untuk perizinan tersebut sudah online Pak. Sistemnya itu online, jadi teman-teman pelaku usaha tidak perlu datang ke Badan POM, cukup melalui mendaftar melalui e-registrasi, namanya irek.pom.go.id, kemudian mendapatkan akun. Setelah itu mengajukan permohonan, melengkapi persyaratan, menginput data secara online semuanya. Nah, kami dari Badan POM juga mengevaluasi secara online juga. Kemudian apabila ada kurang lengkap, misalnya ada yang perlu ditambahkan juga secara online juga. Jadi komunikasinya sudah tidak perlu tatap muka sekarang seperti kita ini. Jadi cukup melalui aplikasi dan waktunya juga sudah banyak diberikan percepatan. Dan juga dari segi biaya juga apalagi untuk UMKM sudah diberikan banyak potongan-potongan dari pimpinan mengarahkan memang Badan POM sangat mendukung UMKM baik dari segi produksi dalam negeri maupun untuk dukungan ekspor. Kalau uji labnya gimana? Nanti proses uji labnya itu. Kalau itu kan jalannya kan online ya. Tapi kan pas uji lab, uji laboratorium ya. Bagian terpisah dari Badan POM untuk pelaksanaannya Pak. Karena di laboratorium di luar Badan POM, yang penting laboratoriumnya terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Gitu Pak. Jadi bisa macam-macam laboratoriumnya. Terserah saja. Yang penting sudah memiliki akreditasi. Kemudian ruang lingkup dari parameter yang diuji juga sudah terakreditasi, nah itu bisa diterima oleh Badan POM. Sementara itu, acara semakin marik saat ditunjukkan berbagai bahan yang biasa dipakai masyarakat untuk makanan, padahal sebenarnya dilarang dan digunakan karena mengandung zat berbahaya lainnya. Dari keterangan tersebut, para peserta akhirnya memahami hingga acara tersebut disambut antusias oleh peserta yang hadir.